Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 30 Januari tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini tim Jumat Berkah masih istiqomah di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim Jumat Berkah yang selalu istiqomah, mulai habis sholat subuh ya Pak Edi, saya lihat di CCTV itu sudah mempersiapkan pelaksanaan Jumat Berkah. Yang kedua, Pak Yunus dan Pak RSP, kami mohon bantuan doanya
untuk kawan-kawan kita yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Mohon bantuan Pak Yunus untuk memberikan doa. Kemudian yang terakhir, kami nggak bosan-bosan menyampaikan bahwa kegiatan pelaksanaan Jumat Berkah ini makan gratis, infak seikhlasnya. Infak atau sedekah Bapak Ibu itu kalau menurut orang tua Jawa dulu itu bisa menolak bala. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ingat-ingat, sedekah menolak bala. Mungkin dari saya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan pengantar Pak RT dan dipimpin doa oleh Pak Ustadz Yunus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul bersama di sini di cuaca yang sangat cerah ini di acara Jumat Berkah. Makan gratis bayar seikhlasnya Pak Bini. Ini bukan bayar tapi infak seikhlasnya, yang mana infak ini nanti akan digunakan untuk kegiatan Jumat Berkah berikutnya. Saya selaku RT20 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para donatur yang telah menyisikan rezekinya untuk kegiatan Jumat Berkah ini, pada para tim Jumat Berkah yang telah bekerja untuk mensukseskan acara Jumat Berkah ini agar tetap selalu istiqomah, tetap berjalan. Di samping makan gratis, kita juga ada tebus murah tembakau, di mana semakin banyak itemnya. Yang awalnya hanya beras, sekarang ada gula, minyak goreng. Itu saya selaku RT20, mewakili warga RT20 dan warga sekitar RT20 mengucapkan berita tim Jumat Berkah dan para donatur. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara kita Jumat Berkah tetap berlanjut. Terima kasih kepada tim yang sudah bekerja ikhlas sepenuh hati, juga kepada para donatur. Kami juga perlu dititipkan doa semoga teman-teman kita yang sekarang lagi punya kegiatan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan-urusan kita dan menghindarkan kita dari kesulitan. Juga kepada kita semua atau kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi sakit, syafahullah syifaan ajilan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya, kesembuhan yang segera. Mari kita berdoa dengan ikhlas, tulus, meretakkan diri dan hati serta menundukkan kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbal nasi ashabil ba'si asfir anta syafi wa subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berkata kami ya Allah. Ya Allah, engkau dilambangkan dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, minna wa alayna tub alayna walhamdulillah. Video pembelajaran. Nah kalau jadi 100 porsi, masaknya mungkin jam 3:30 malam. Dimakan jam 10, mesti keracunan.
Udah itu sudah jika. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 buka suara soal kasus keracunan terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Sri Sultan meminta supaya tidak ada lagi peristiwa keracunan akibat program MBG. Dalam pidatonya saat acara launching Gerakan Pangan Murah Jumat 26 September 2025, Sri Sultan berbagi pengalaman saat mengurus dapur umum ketika terjadi beberapa musibah di Yogyakarta. Menurut Sri Sultan, memasak sayur seharusnya di akhir supaya sayur tidak cepat basi. Sebetulnya nggak rumit cari kenapa keracunan, nggak usah menggunakan orang kimia, gitu. Udah masaknya jam 1:30 pagi, dimakan jam 8 aja sudah mesti wayu, udah. Itu airnya disedok begini sudah mulur itu. Mudah itu pasti. Jadi itu sudah pasti. Bisa enggak? 1:30 itu jangan masak sayur. Ya kan? Tapi sudah pagi baru masak sayur. Toh dimakan jam 8 atau jam 10. Yang lain kira-kira digoreng dengan masak dan sebagainya. Itu didulukan. Sayurnya di belakang, jangan yang di muka. Di muka jam 1:30. Ya mesti wae. Itu. Jadi korban itu tidak akan berkurang selama pola masaknya tidak berubah. Sementara untuk olahan daging, Sultan menyampaikan supaya sumber protein itu dimasak lebih awal dalam kondisi setengah matang dulu. Lalu saat pagi hari sebelum dibagikan, daging kembali dimasak sampai matang. Sri Sultan pun meminta kepada pihak-pihak terkait penyedia MBG supaya memperhatikan kualitas makanan yang dibagikan. Ia meminta bupati dan wali kota untuk memperhatikan siapa yang bertugas menyediakan makanan dalam program MBG. Apabila MBG dimasak oleh catering, maka Sultan meminta supaya catering tidak dipaksa memasak melebihi kemampuannya. Program MBG kini sedang menjadi sorotan dan kritikan setelah kasus keracunan massal di berbagai daerah. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, sejak Januari hingga September 2025, sudah terjadi 4.711 kasus keracunan terkait dengan MBG, di mana yang terbanyak terjadi di Pulau Jawa. Pihak BGN mengatakan kasus keracunan disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk panitia penyelenggara yang masih baru dan belum terbiasa hingga pergantian supplier bahan baku. Video pembelajaran. Cirinya apa? Cahaya itu masuk dalam diri kita. Kaca cahaya kita terang oleh cahayanya Allah. Ini indikator pertama. Ini dimensi rasanya. Ini berarti kalau dimensi rasa yang ngalami, yang ngerti adalah exciting. Exciting itu saya tulis dalam bahasa Inggris ya, karena keyboardnya susah kalau dalam bahasa Arab. Exciting itu gembira. Jadi seperti gembiranya kita kalau mendapat kebahagiaan yang besar, sehingga yang lain-lain kecil semua. Mungkin bayangkan ya mudahnya kamu nembak orang yang kamu taksir bertahun-tahun, kamu incer, akhirnya kamu tembak dan diterima. Itu kan exciting, senangnya luar biasa. Kalau engkau mendekat ke Allah dengan serius, tiba-tiba hanya kebahagiaan saja yang engkau rasakan. Tidak ada lagi keluhan-keluhan, tidak ada lagi komplain-komplain dengan situasi real hidupmu. Kemungkinan cahayanya Allah sudah menyusup masuk dalam dirimu. Exciting, gembira yang luar biasa. Kemudian yang kedua, oceanic. Oceanic ini menyamudra. Apa yang menyamudra? Seperti samudra, engkau merasa luas. Apapun yang terjadi seolah-olah engkau bisa menampungnya. Ujian apapun yang hadir, engkau tidak tergetar. Semuanya engkau terima. Sebagaimana samudra yang bisa menampung apapun yang masuk dalam dirinya. Jadi oceanic. Rasanya meluas. Kalau exciting itu gembira luar biasa. Oceanic itu rasanya meluas.
hatinya menyamudra. Fenomena apapun, peristiwa apapun dalam hidup mampu ditampung dalam dirinya tanpa ada keluhan, tanpa ada protes. Ciri yang ketiga, hadirnya cahaya adalah deeply moving. Deeply moving itu tergeraknya jiwa. Tergerak itu seperti orang terharu. Jadi batin kita itu sangat tersentuh. Itu namanya deeply moving. Di tempat saya sekarang baru hujan. Mungkin suaranya terdengar nggih. Kayak seperti lama tidak hujan-hujan, tiba-tiba hujan. Itu kan deeply moving. Alhamdulillah, kita rasanya terharu sekali dengan hadirnya cahaya ini dalam hidup kita. Entah tentang apa, entah dari mana hadirnya. Itu kita gembira sekali, batin kita meluas. Kita begitu tersentuh, begitu terharu. Terharu yang bahagia ya, bukan terharu yang seperti apa. Deeply moving itu mungkin kayak teman-teman yang sudah mati-matian nulis skripsi, bolak-balik ditolak, akhirnya ditanda tangani. Ujian lulus, exciting, oceanic, deeply moving. Kemudian elevating. Elevating itu elevate itu naik, mungkin bisa diartikan melayang. Jadi rasanya kita ini seperti terbang mengangkasa. Nikmatnya luar biasa, itu melayang. Ini menjelaskan ini rada susah ini ya, karena urusannya rasa. Pokoknya nanti momen-momen dulu kita pernah mengkaji peak experience, itu cirinya tidak jauh dari situ. Ada elevating, kita melayang, rasanya nikmatnya luar biasa. Dan yang kelima, calmly itu tenang, sakinah. Jadi diri kita yang tenang. Ini seperti di surat At-Taubah itu kan. Ayat 40. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyatahu bijunudin lam taruha. Maka Allah kemudian menurunkan rasa tenang dalam dirinya. Wa ayyatahu bijunudin lam taruha. Dan Allah menguatkannya, membantunya dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat. Jadi orang yang mengalami, merasakan cahaya dari Allah, batinnya akan tenang. Kegembiraan, kemudian rasa meluas, rasa tersentuh, rasa melayang, dan tenang yang luar biasa. Ini momen-momen ketika cahaya masuk dalam diri kita. Ini detailnya bisa kita lihat ulang ketika dulu kita membahas tentang peak experience. Oke, kita lanjutkan teknis-teknisnya yang berhubungan dengan cahaya. Nah, kita bahas juga terminal-terminal menuju cahaya. Jadi untuk menuju cahaya ini kalau dalam dunia tasawuf dikenal makomat-makomat. Ini juga sering kita bahas. Secara umum ada beberapa terminal untuk kita menuju cahaya. Yang pertama adalah kesadaran. Atau dalam banyak terminologi para sufi, kesadaran di awal ini sering disebut dengan istilah taubat. Jadi kita itu kan masih banyak hijab-hijabnya. Tadi saya sebut ada dosa, ada keterikatan, dan lain sebagainya. Mari membangun kesadaran bahwa ada banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, ada banyak salah jalan yang sudah kita tempuh. Maka mari kita insafi, mari kita bertaubat. Nah, ini level paling dasar, kesadaran. Kalau tidak ada taubat, tidak ada kesadaran ini, yang kotor tetap kotor, yang keruh tetap keruh. Naik satu level, kalau sudah bertaubat, sadar segala kekurangan, segala kekotoran,
tahap selanjutnya adalah pembersihan. Pembersihan ini tazkiyah. Jadi mari kita bersihkan diri kita. Karena selama ini kita banyak kekotoran, ayo dibersihkan dulu. Kalau dalam istilah tasawuf ada istilah takholli, membersihkan diri. Kalau tidak dibersihkan, nanti kita melakukan yang baik-baik, jangan-jangan keliru, jangan-jangan salah. Wong batin kita sedang gelap. Kita nganggapnya baik, ternyata keliru, ternyata salah. Salah memakainya, salah menempatkannya, salah ruang dan waktunya, salah dalilnya, bisa macam-macam. Karena diri kita masih belum bersih. Maka perlu kita membersihkan dulu yang kotor-kotor, yang dosa-dosa kita tobati, kita berjanji, tidak kita ulangi lagi. Kalau masih ada hasud, masih ada dengki, masih ada iri, masih ada kesombongan, ayo dihapus semua. Ini makom selanjutnya. Kalau sudah tazkiyah, sudah takholli, baru kita tahalli. Pendekatan kepada Allah. Namanya muqarabah. Ayo mendekat pada Allah dengan amal baik, dengan keimanan, dengan amal soleh. Ini terminal yang ketiga. Jadi kesadaran, pembersihan, kemudian pendekatan. Kita mendekat ke Allah untuk menyambut cahaya darinya. Kalau kesadaran sudah sukses, pembersihan juga sukses, pendekatan kita sudah intensif, insya Allah akan hadir pencerahan dari Allah. Itulah yang kita kenal sebagai isyraq. Jadi isyraq itu cahaya yang diberikan oleh Allah. Inilah yang kita terjemahkan sebagai pencerahan. Kalau di barat diistilahkan sebagai enlightenment. Enlightenment kalau di barat konotasinya adalah manusia yang tercerahkan, dia bebas berpikir sedalam-dalamnya dengan akal budinya. Kita kenal istilah ini di awal modern. Tapi isyraq ini adalah pencerahan yang sumbernya dari Allah. Karena kaca kita sudah bersih dan kita sudah ada di jarak yang tidak terlalu jauh dengan cahayanya Allah, yang semakin dekat akan tambah terang, maka terjadilah momen isyraq, momen pencerahan. Cahayanya Allah masuk dalam zujajah kita, dalam cahaya diri kita. Ini kalau pakai logika yang awal tadi, sebenarnya Allah itu selalu melimpahkan hidayahnya, selalu mencerahi diri kita. Hanya saja batin kita kotor sehingga cahayanya Allah tidak masuk, atau jarak kita terlalu jauh dari Allah sehingga kecil saja cahaya itu tertangkap. Maka setelah kita taubat, tazkiyah, dan mendekat muqarabah, maka cahayanya Allah tertampung. Cahayanya Allah masuklah dalam diri kita. Itulah momen isyraq. Hasilnya pencerahan apa? Hasilnya adalah kecerahan. Karena tadi sudah mengalami pencerahan, sekarang lahirlah kecerahan. Kecerahan itu dalam dunia tasawuf dikenal sebagai kasyaf. Sekarang terlihat semuanya. Sekarang tampaklah segala yang kemarin rahasia-rahasia, kemarin tertutupi tidak terlihat, hari ini tampak semua, terlihat semua. Itulah kecerahan atau kasyaf. Jadi kasyaf itu muncul ketika hijab sudah lenyap dan cahaya hadir. Makanya mukasyafah itu dalam pandangan saya selalu gandeng dengan musyahadah. Dan musyahadah itu menunjukkan situasi diri yang ma'rifat. Ini para sufi kadang menggunakan istilahnya berbeda-beda. Ada yang menggunakan istilah mukasyafah, ada yang menggunakan istilah musyahadah, ada yang menggunakan istilah ma'rifat. Mukasyafah itu berarti yang dilihat adalah momen ketika jiwa kita jernih sehingga semuanya terbuka. Kasyaf itu kan terbuka. Semuanya sekarang terlihat.
Kalau musyahadah ini merujuk momen karena semuanya terlihat, sekarang aku musyahadah, bisa menyaksikan semuanya. Yang kemarin terhijab oleh macam-macam. Dan karena aku sudah mampu musyahadah, maka sekarang diri ini kategorinya ma'rifat. Jadi makom jiwanya makom ma'rifat. Jadi ini menurut saya 3 istilah dengan konotasi yang sama, hanya berbeda levelnya. Jadi yang lebih fokus melihat ketersingkapannya menyebutnya mukasyafah. Yang lebih fokus melihat syahadahnya, melihat aktivitas diri yang mengetahui banyak hal sekarang dari semula tidak tahu apa-apa, menyebutnya musyahadah. Dan yang lebih fokus melihat kondisi diri dari tidak tahu sekarang menjadi tahu, menyebutnya dengan istilah ma'rifat, seperti Imam Ghazali. Jadi mukasyafah, musyahadah, ma'rifat itu satu kondisi setelah hijab lenyap dan cahaya hadir. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah.
indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling kita itu sering tidak menikmati hidup. Orang itu kalau mengejar kesuksesan ya, mencari keberhasilan ya, segera ingin hidupnya naik derajatnya ya. Tapi yang sering orang lupa itu menikmati step demi step, tahap-tahap dalam hidupnya ini. Ini yang kemudian ya bahasanya tadi ingin cepat, tapi padahal proses itu kan juga perlu kita nikmati. Dan ngasih, saran saya lupakan. Jangan diungkit-ungkit, lupakan. Makanya bahasa Qur'annya qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik ya, dan maghfirah, permohonan ampun, maaf. Ya kalau nggak bisa ngasih minta maaf, langsung kemudian lupakan. Jangan diungkit-ungkit, jangan macam-macam supaya tidak hilang pahalanya. Begitu sudah itu dilakukan, itu lebih bagus. Bahkan saat antum nggak punya pun berkata baik lebih bagus daripada ngasih tapi seringkali diungkit-ungkit atau dengan kalimat yang tidak menyenangkan. Hari pertama bulan Rajab, kaffarallahu anhu dzunuba sanatain. Allah jadikan puasa sehari di hari pertama bulan Rajab tersebut penebus dosa selama 2 tahun. وكان يروى في بعض الآثار أن الصدقة يقبلها الله في رجب يباعد صاحبها عن النار كغراب طار فرخا ومات هرما. كم يقطع المسافة هذه؟ طيران كل يبعد من النار بصدقة مقبولة في رجب. إذا تصدق فيها بصدقة مقبولة قلت أو كثرت قبلها الله. وإذا صدقتين وإذا 3 خذ لك من خزائن الذي يعطي ولا يبالي جل جلاله وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه له وله أجر كريم. Secara psikologis, orang-orang cerdas itu memiliki kecenderungan seperti ini, kurang lebih. Yang pertama, dia lebih banyak diam menghindari konflik daripada mesti berdebat, meski dengan orang yang paling bodoh sekalipun. Yang kedua, dia tidak punya banyak teman, karena dia lebih selektif dalam memilih teman. Yang ketiga, dia tidak akan pernah peduli dengan omongan orang lain, dia akan baik-baik saja.
Nomor 4, dia merasa tidak perlu mengklarifikasi omongan negatif dari orang lain tentang dirinya. Yang kelima, sangat menjunjung tinggi privasi orang lain. Dia tidak akan pernah turut campur pada urusan orang lain, kecuali jika dia diminta. Well, that's it. Kalau berkunjung ke Al-Falah, ada teh jahe. Teh jahe itu 1 bulan kurang lebih 10-12 juta. Ini pun jamaahnya macam-macam. Ada jamaah sholat, ada jamaah minum. Apa sih jamaah minum? Datang jam 6 sampai jam 8, tapi bukan jamaah sholat. Dari rumah bawa botol kosong. Assalamualaikum Pak Kos. Waalaikumsalam. Izin ngambil teh jahe. Oke. Nek takmir sing pelit ora tau sholat, jiku ngombe terus. Wah, boros ae. Iki awal begitu, Pak. Tapi setelah saya ingat Rasulullah menyuapi Yahudi, akhirnya Yahudi masuk Islam, saya ingat ini. Bisa jadi nanti yang masuk Islam, yang rajin sholat bisa jadi anaknya, cucunya. Kita harus ramah. Dulu ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh nggak kita ngegeng di perapatan gitu? Kata Nabi, ya jangan kalau bisa, tapi kita harus natahaddas, hanya itu tempat kita jagungan di perapatan, di tempat-tempat umum lah, di halte, Terus kata Nabi, nggak apa-apa, tapi fa'atut thoriq haqqaha, kamu harus memberikan hak jalan itu. Apa hak jalan itu? Satu, kamu amar ma'ruf, kalau bisa ya nahi mungkar, kemudian bikin suasana orang lainnya menjadi aman. Nah, ini yang catatan. Jangan heran kenapa orang miskin itu nggak akan bisa kaya, karena mereka tuh masih punya satu hal ini. Kalau kalian lihat, orang yang terlahir dari keluarga miskin dan orang yang terlahir dari keluarga kaya, kalaupun mereka nggak dikasih benefit uang, mereka disuruh sama-sama mulai start dari nol. Gue berani taruhan seluruh uang gue, kalau on average, orang-orang yang terlahir dari keluarga kaya akan jadi jauh lebih cepat dan jauh lebih kaya daripada orang-orang yang terlahir di keluarga miskin. Kenapa bisa gitu? Karena sebagai orang yang terlahir di keluarga yang sederhana, satu hal yang paling sulit untuk gue ubah adalah yang namanya mental block. Mental block ini adalah kondisi di mana gue pikir suatu hal itu mustahil. Contoh, kayaknya gue mustahil deh bisa punya income 100 juta per bulan. Nyokap bokap gue aja income-nya cuma 5 juta per bulan. Atau sesimpel, lu merasa mustahil beli mobil bagus karena seumur hidup lu naik motor. Sedangkan anak yang terlahir di keluarga kaya, dia udah terbiasa ngeliat bokapnya making miliaran per bulan, naik mobil mewah. Dia merasa bahwa itu adalah suatu hal yang biasa dan suatu hal yang mungkin. Jadi saran gue, kalau orang miskin itu pengen merubah nasibnya, yang harus dibenerin pertama kali adalah mindset dan mental blocknya. Cara ngilanginnya bisa dengan belajar, bisa dengan ngobrol dengan orang yang jauh lebih sukses, atau ya by pengalaman. Karena jujur gue miris ngeliat teman-teman gue yang pinter banget dan gue anggap mereka berbakat, tapi karena lahir dari keluarga yang serba nggak berkecukupan, mental block itu yang ngehadang mereka jadi sukses. Robot humanoid Cina yang bisa mengerjakan urusan pabrik hingga rumah tangga kini banjir pesanan. Industri robotik Cina mencatat peningkatan pendapatan sebesar 29,5% tahun ke tahun pada 3 kuartal pertama tahun 2025. Federasi Industri Mesin Cina mengatakan, hal itu didorong oleh peningkatan manufaktur dan kemajuan teknologi. Pada periode Januari hingga September 2025, sebanyak 595.000 unit robot industri dipasang dan 13,5 juta set robot pelayanan diproduksi. Angka tersebut melampaui produksi total pada tahun sebelumnya. Sementara volume produksi meningkat pesat, kinerja dan kualitas robot juga meningkat secara signifikan karena robot industri berkinerja tinggi. Ubitech, salah satu perusahaan robot humanoid Cina yang berlokasi di Shenzhen, pada 2025 telah menerima pesanan senilai lebih dari 800 juta yuan atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk model Walker S2. Robot humanoid Walker S2 dirilis untuk keperluan kerja industri dan mampu mengganti baterainya sendiri. Ubitech mengungkapkan, produksi massal dan pengiriman robot Walker S2 akan dimulai pada pertengahan November 2025. Perusahaan robot humanoid asal Cina itu menyebut,
produksi massal pertama telah dikirim ke produsen-produsen besar seperti BYD, Geely, Volkswagen, Dongfeng, dan Foxconn. Robot-robot itu disebut akan membantu tugas-tugas perakitan otomotif dan elektronik konsumen. UBTech menargetkan pada akhir 2025 mampu mengirim 500 unit robot humanoid Walker S2 yang menandai pertama kali peluncuran bervolume tinggi. Dalam Islam, Allah mengatakan la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan man. Man tadi. Man itu menyebut-nyebut pemberian. Gak boleh. Kita gak boleh ngundat pemberian. Gak boleh ngungkit pemberian. Katanya para ulama yang boleh ngungkit pemberian itu cuma ibu sama anaknya sama Nabi kepada umatnya. Itu doang. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. Jangan lewatkan bulan Saban tanpa amalan ini. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia, tidak dipedulikan oleh mereka, sehingga di bulan Sya'ban seperti biasa turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini amalan manusia diangkat menuju Rabbul Alamin. Ada pelaporan amalan sepanjang tahun terjadi di bulan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Cerita Ummu Salamah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana nabinya alaihi salatu wasalam, bagaimana suami mereka ketika di bulan Sya'ban hampir full puasa. Illa qalila, kecuali sedikit. Seharusnya kita sudah mulai puasa sunnah di bulan Sya'ban.